penggusuran di pinggir kali kan memang mereka kan melanggar hukum, harus digusur gitu. Itu gimana kalau kayak gitu-gitu Bang? Biasa itu ada provokatornya. Sebenarnya mereka udah menyadari kan. Dengan mereka istilahnya membangun di pinggiran kali kan, itu udah pasti kan sertifikat nggak mungkin keluar. Turun, tapi punya KTP Bang masalahnya. Ya inilah pengawasan kita. Itulah Jakarta. Kita kalau nggak kontrol dengan baik, lurah camatnya pembiaran, lama-lama dia bisa jadi ada RT-nya, ada RW-nya, termasuk kolong jembatan. Aneh kan? Iya makanya gini, kalau memang kita juga harus melihat dari fungsi kebutuhan. Kalau memang kita mau pakai gusur aja nggak ada masalah. Tapi konflik of interestnya kalau ada anggota DPRD yang konstituennya di sana, dia akan belain mati-matian kan gitu. Hari ini kita kedatangan politisi yang tukang marah-marah lagi nih. Kemarin udah Bloron, sekarang musuhnya Bloron. Bukan musuh kali Bang ya. Nggak kenal kali, nggak akur. Iya. Ini sekarang kita kedatangan nih, lu kalau ngikutin Instagramnya Bang Kenneth ini tukang ngamuk-ngamuk juga. Bang Kenneth Hardianto atau Bang Hardianto Kenneth? Suka-suka aja. Suka-suka aja. Nyaman-nyaman di mulut aja udah. Tapi kenapa lu marah-marah mulu Bang? Bukan marah-marah. Jadi gini Bang Gamal, kalau saya ini kan, saya masih ingat lah pertama kali keinginan saya untuk menjabat jadi anggota dewan ini kan memang niatnya ibadah. Jadi kalau jadi pejabat itu kan saya ingat perkataan ibu saya, harus cukup dulu ekonominya, baru bicara pengabdian. Nah, saya lakukan itu dulu. Saya kan jadi pengacara, jadi pengusaha dan lain-lain. Ya saya merasa udah cukup nih. Akhirnya saya berkecimpung lah dalam dunia kedewanan. Jadi saya jadikan ini adalah ladang ibadah saya. Nah, pada awalnya yang saya pikirkan itu indah-indah semua. Nah, pada saat masuk ke dalam, wah ini berantakan nih. Memang kan kita nih Aries nih. Apa tuh Bang? Kita Aries, Jadi, bintang Aries. Jadi apa itu? Aries kan kalau ngelihat yang agak-agak berantakan kayaknya kita bawaannya greget aja gitu loh. Jadi Bang, jadi kita ya saya maksimalkan lah fungsi pengawasan saya. Kita kan sebagai dewan kan kita punya fungsi pengawasan. Nah, dan saya juga kalau memberikan kritik, saya juga berusaha yang konstruktif. Saya pelajari dulu masalahnya. Lebih konkret sih emang gue lihat. Jangan nanti kita udah marah-marahin orang tahu dia salah nih. Udah gitu aja. Orang bingung ya. Menurut saya dosa juga itu. Jadi sia-sia ibadah saya. Jadi saya pelajarin dulu inti permasalahannya. Setelah saya temukan jawabannya, jadi saya perkaya literasi, saya baca dari berbagai sumber, baru saya ngomong tuh di forum, dang. Saya kasih dia solusi. Alhamdulillah puji Tuhan selesai itu masalah. Dia jalankan. Saya bilang, Bapak, Ibu asalkan jalankan apa yang menjadi masukan dari saya. Dan mereka ada beberapa sih nurut ya, ada beberapa sih juga nggak nurut kayak gitu ya. Iya, jadi solusi juga buat mereka. Kan alhamdulillah kita jadi ibadah yang baik. Kita membantu orang, benar nggak Bang? Gue dengar rumor-rumor lu juga di parlemen tuh emang lu cukup yang paling galak bisa dibilang ya. Yang suka tabrak-tabrak kadang-kadang tuh. Mantap sih, gue suka nontonin konten lu. Kita butuh yang kebanyakan nih harusnya yang ngamuk-ngamuk begini. Kalau enggak kan gimana mau didengerin gitu. Ini lu udah periode kedua Bang sekarang? Periode kedua. Dan lu tuh komisi berapa ya kalau lu nih? Saya sekarang di keuangan. Dulu pertama di pembangunan, komisi D. Sekarang di C saya, di komisi C ya bagian keuangan. Jadi urusan PAD lah. Saya bantu Mas Pram untuk ngumpulin PAD supaya PAD-nya bisa memenuhi target kan. Berarti di era keuangan lagi cekak begini, lu ngambil yang susah dong kalau kerja keras. Berarti lu kan udah malang melintang. Itu lu nyalek pertama di 2019 atau pernah? 2019. Oh langsung menang? Langsung menang. Tapi berarti lo udah ngikutin Jakarta ini cukup panjang ya? Ya saya pelajarin lah. Jadi secara letak geografis, kultur masyarakatnya, apa yang dibutuhkan dan lain-lain lah. Pertanyaan pertama nih Bang, karena lo udah cukup malang melintang kan, gubernur-gubernur yang lo pernah ngerasain nih dari zamannya Mulyono sampai ke sekarang Mas Pram, siapa yang paling top chair? Setiap sosok, kalau kita bicara perkataan orang pinter ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau kita runut ke belakang ya, kita melihat setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita lihat Sutioso, Bang Yos, Baswe-nya. Pada akhirnya kan secara novelty kan kita menikmati. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang kan ada evaluasi pembenahan. Kemudian setelah Bang Yos, Fauji Bowo.
Ya kan, setelah Fujibowo ya Pak Jokowi, jangan Mulyono lah nggak enak. Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Kita menghormati lah, biar gimana pun beliau itu gua presiden menghormati. kita. Betul. Ya, presiden Maaf, ke-7 betul, yang setuju. paling bagus. Setuju. Yang paling bagus. Pak Jokowi Dodo, the best. Jokowi Dodo the best ya kan. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Ya kita lihat juga banyak juga kan program-program beliau terus diteruskan oleh Pak Ahok. Ya lebih konkret ya zamannya Pak Ahok lah. Kita lihat dengan keberanian dia membuat sistem birokrasi kita yang kaku dibikin fleksibel mungkin dan sevisible mungkin sesuai dengan keinginan masyarakat gitu loh. Setelah itu ya kan Anies, ya kita lihat JIS kan. Meskipun katanya JIS ini kan peninggalan Jokowi dan Pak Ahok, tapi kan pada akhirnya kan secara realita kan Pak Anies juga yang meresmikan ya, dan dia mengklaim itu adalah hasil karya dia. Kemudian ya Mas Pram. Gimana Mas Pram? Mas Pram ini sosok yang baik lah menurut saya. Dia kalau banyak orang bilang ini kerongkongan emas ya. Jadi beliau adalah politisi ulung. Nggak ada musuh sama sekali. Jadi dia orang yang sangat bisa mengakomodir keinginan semua orang. Itu baik apa buruk, Bang? Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Ya kalau baiknya semuanya senang. Ya buruknya ya kalau menurut saya ya pasti ada keinginan-keinginan terutama kaum-kaum marginal atau kaum-kaum masyarakat yang lain yang nggak bisa terakomodir dengan baik lah. Karena kan kalau kita pada prinsipnya mau merapikan birokrasi, Pak Gamal, harus ada gebrakan-gebrakan. Harus berani nabrak-nabrak tembok-tembok menghalang lah. Kita kan melihat nih kan kalau kita bicara Mas Pram ini kan masih tergolong baru dia di Jakarta ini. Betul nggak? Dan Jakarta ini kan budayanya ini kan banyak banget raja kecilnya. Oh gitu Bang ya? Iya, jadi kepala-kepala dinas ini kan kita kan juga kalau kita mau bicara anggaran dari mereka, pinteran dia ngumpetin anggarannya. Jadi bisa ngumpetin eksekutornya di sini. kok. Iya, mereka yang ngejalanin program segala macam terus ABS sama Mas Pram. Asal Bapak senang lapor yang bagus-bagus. Pada realitanya dan Mas Pram juga orangnya baik juga, percaya-percaya aja. Dia hanya melihat secara makro. Nah, mikronya coba kita lihat. Sampai satuan tiganya, sampai seperaknya. Bener nggak? Itu tugasnya teman-teman lu dan lu Ya, juga. makanya itu tugas saya. Saya berusaha menjaga Mas Pram. Ya, berusaha menjaga dan menyeimbangkan dengan program-program beliau. Jadi memang kalau ada temuan-temuan yang saya rasa kurang pas dan agak melenceng, saya pasti bunyikan di media. Jadi saya dengan media-media ini juga Nggak di parlemen Bang. Parlemen juga saya bunyikan. Kalau di parlemen nggak ada solusi, saya ngomong di media. Ya biar apa ya menjadi. Kan orang bilang kalau no viral no justice. Zaman sekarang begitu ya. Kalau yang gue lihat dari Mas Pram, tapi memang kalau dia bersinergi sama KAI, sama Pemkot lain tuh jago gitu Bang ya, bikin teras Jabo, trayek dapat ke Bogor kemana. Itu mungkin bukti dari kerongkongan emasnya kali ya Bang. Ya, beliau jago loh, benar-benar jago diplomasi lah. Saya kalau lihat Bang Kenneth nih pasti idolanya tuh Ahok kali ya. Detailnya yang kayak gitu. Ya inspirasi iya, tapi saya nggak gitu suka Ahok ya. Oh gitu? Enggak Loh, suka. aneh juga ini nih. Ya, Ini tapi bagaimana Bang maksudnya? Gini, mungkin Ahok sama saya satu wilayah ya. Saya Sumatera juga, beliau Sumatera. Oh, mengerti. Cuman ya saya bersyukur banget. Jadi Tuhan Gusti Allah itu memberikan saya warning. Jadi ada role model. Jadi saya melihat pesan dari Tuhan tuh jangan seperti Ahok. Mulutnya. Soal mulut. Ya. Tapi kan sama-sama tukang marah kinerjanya. gitu. Tapi apa namanya? Saya kan tahu saya minoritas kan. Makanya saya perkuat di literasi. Saya kan lagi ngambil S3 lagi. Aku belum S3 Bang. Oh iya. Saya bentar lagi S3. Ya, bentar lagi S3. Saya punya sertifikasi auditor juga. Auditor forensik. Itu saya pakai tuh buat ngaudit tuh. Oh. Cefra. Itu ngaudit apa tuh Bang kalau forensik? Anggaran. Oh, Fraud. Jadi gitu. fraud, anggaran. Jadi Pantesan lu komisi C gitu ya. ya. Jadi saya ngaudit anggaran. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan jalur atau memang terlalu over, ya kita drop. Jadi pada prinsipnya saya mau ini. Jadi gini, saya berusaha mengisi ruang kosong lah. Iya. Apa yang Mas Pram nggak bisa, saya bantu. Gitu aja sih. Gimana caranya kita beribadah bareng-bareng. Jadi biar
amal jariah kita dicatat oleh malaikat bareng-bareng nah. Tapi lu berani bang ya, maksudnya orang PDI masih berani ngomongin baik buruknya Mas Pram, Ahok gitu. Kan biasanya kebanyakan satu arah gitu. Saya bukan penjilat bang. Saya bukan penjilat. Apa sih yang mau saya cari di hidup ini sih? Ya kan. Toh pada akhirnya kita semua akan ninggalin dunia ini. Tapi karir politik gimana bang? Ya garis tangan. Nggak sesimpel itu kan. Maksudnya ada politik di situ kan. Kalau lu nggak bisa ngikut gitu. Betul. Tapi pada prinsipnya gini bang. Secara prinsip, ya kan, apa namanya, ADRT partai, betul nggak? Kemudian asas partai, apa namanya, tujuan partai, saya nggak mungkin langgar. Itu kan prinsip. Itu hal yang fundamen. Tapi kalau bicara pelayanan, kinerja, ya, atau kita berdialektika, itu kan hak saya. Saya kan dipilih rakyat, disumpah oleh kitab suci. Itu yang saya berat, itu yang harus saya pertanggungjawabkan kan. Apakah tiba-tiba saya melakukan perbuatan salah? Kan nggak mungkin partai yang bertanggung jawab kan. Itu kan tanggung jawab pribadi saya. Yang pada prinsipnya saya tidak melanggar ADRT partai, nawaitu partai, arah tujuan asas partai, ya kan. Sering kena tegur gak bang? Sering kena tegur ya. Sering dipanggil lah. Sering dipanggil. Ngejak diskusi lah. Gitu. Malah bagus kalau gitu dong. Jadi dikenal gitu ya. Kalau gitu ntar kalau gue menang gue mau begitu aja, mau membangkang gitu biar kenal. Bukan membangkang bang. Pada prinsipnya gini bang. Hidup ini harus memilih. Bukan membangkang. Gini bang. Kalau saya boleh bicara secara vulgar, saya nggak cari makan di partai. Saya nggak cari makan di partai. Saya nggak cari makan di jabatan saya. Kan tadi saya sampaikan di awal. Saya menggunakan jabatan saya untuk beribadah, untuk Allah masyarakat. Makanya nggak heran kan. Jadi lebih gampang nating tulus gitu nating tulus. Saya punya usaha. Yang ribet kalau nggak punya duit bang. Makanya gitu bang. Makanya orang tua saya baik. Mungkin Tuhan titip orang tua yang baik, memberikan saya value, nilai-nilai yang baik. Jadi saya punya prinsip. Pada hari ini saya terapkan dengan baik. Kalau mau jadi pejabat harus selesai dulu ekonomi. Ya, itu jadi jangan jadi pejabat ngutang minjem sana minjem sini, kepilih, kan harus balikin utang tuh. Emang semahal itu bang ya? Aduh, kan tergantung tujuan. Tapi emang beneran mahal kan? Iya relatif lah. 100 juta nggak dapet kan bang? Nggak dapet. 150? Nggak dapet. 175 juga gak dapat bang? Gak dapet. Oh mahal berarti, oke deh. Gak usah kita bahas kalau begitu. Bang, kita mau masuk ke dapil ente bang. Ini dapil ente dapil keras bang. Jakarta Barat. Disebutnya kan kemarin saya nonton konten Bang Kenneth Gotham City gitu ya. Abang mau jadi Batman, maksudnya apaan bang? Mau jadi gubernur apa tuh? Oh enggak. Batman gini. Saya sebenarnya berselancar aja sih. Saya berdialektika aja. Jadi Gotham City ini kan kota di komik Batman, betul nggak? Mencerminkan kota metropolis yang kacau, kriminalitas itu nggak bisa dibendung, betul nggak? Korupsi di mana-mana, pokoknya negatif lah. Jakbar begitu bang? Negatif. Ya itu kan apa namanya stigma. Itu kan stigmanya masyarakat kan. Kita kan nggak bisa ngatur. Betul. Masyarakat kalau memberikan stigma seperti itu, justru saya melihat itu, saya gerak cepat. Saya bilang saya mau jadi Batman. Itu kan saya nyelamatin Pemkot juga, nyelamatin wali kota juga, nyelamatin gubernur juga, supaya stigma ini bisa berubah. Nah, Batman itu dalam arti harfiah. Jadi Batman ini, saya gunakan Batman ini sebagai apa? Sesuaikan dengan tugas saya sebagai dewan. Saya mengawasi. Nah, misalnya ada CCTV mati, tolong nyalain. Jadi kita meminimalisir tujuan-tujuan orang untuk melakukan tindakan kriminal. Kalau lampu jalan mati kan gelap tuh. Iya parah itu. Nanti muncullah peredaran narkoba, betul nggak? Begal, pelacuran, gitu-gitu kan? Kan pernah dengar juga dulu taman-taman banyak kondom kan? Iya. Itu rata-rata tuh lampu jalannya mati semua. Maka tugas kita maksimalkan pengawasan. Kedua, kita petakan. Sekarang kan literasi banyak bang. Di online banyak, kita tinggal sering-sering baca aja. Oh, wilayah sini yang sering terjadi kegiatan kriminal, begal. Ya udah kita petakan di sini. Kita langsung ambil dong, kita tarik, tembak di sini. Udah di sini pokoknya harus sering patroli. Sering patroli. Itu samain ke dinas itu bang? Bisa enggak? Nanti saya sampaikan ke wali kota. Kan kemarin sempat kita
rapat dengan wali kota, dengan Muspikot, ada Kapolres sana, ada Dandim ya. Saya minta mereka bantu ini. Alhamdulillah puji Tuhan kan Polda juga ngambil nih, ikutin juga, paham juga mereka, sangat sensitif juga kan, sangat simpatik lah ya. Jadi mereka juga lakukan juga. Jadi patroli skala besar kan. Itu supaya didengar gimana bang? Apakah semua anggota dewan pasti didengar kalau ngomong? Media bang. Kita harus punya bargaining power dari situ. Kita gitu bargaining power di media online, di TV. Kalau nggak berat bang, meskipun anggota dewan sekalipun juga. Bisa juga. Asal kita ngomong tuh harus punya data. Nggak cuman jadi pahlawan. Jangan doang ngomong ya. kosong. Jangan kita kosong. tuh ngomong itu tujuannya, maaf ya, udah ngomong kenceng, ujung-ujungnya omongan tuh cuman ya main lenong. nggak ada isinya gitu loh. Benar. Bukan yang daging. Makanya kalau saya tuh kalau mau ngomong itu, saya pelajarin dulu. Apa sih inti permasalahannya? Apakah ada solusi dari masalah ini? Kalau nggak ada solusi, saya nggak akan berani nyenggol-nyenggol ini. Karena jadinya bukan konstruktif, jadi destruktif. Kita jadi nyerang pribadi orang. Betul nggak? Betul. Kalau kita bicara, oh ada masalah gini. Kalau Gotham City kan gampang. Tokohnya apa? Tokoh sentralnya Batman. Ya udah, kebetulan saya suka Batman. Udah saya jadi Batman. Kan gitu aja. Batman saya jelasin kan Batman secara langsung aja spesifik. udah, Bang. Itu kan saya ngomong spontan aja. Intinya saya mau jadi Batman. Kan kemarin saya habis rapat kan di belakang saya ada Kajari, ada Dandim. Ya, saya bilang ini ada Justice League. Kan memang Batman kan bareng sama Justice League kan dari DC itu. Ini nggak dibayarin di sini, nggak apa ya? Emang nih banyak baju-bajunya kalau pakai baju-baju aneh-aneh ya. Marvel DC gitu ya. Iya benar, saya lihat juga. Ya, saya bilang nih belakang saya Justice League nih, saya jadi Batman. Kan Batman komandannya kan gitu kan. Ya jadi itu aja sih sebenarnya harfiah sih, Batman itu mencerminkan pembasmi kejahatan. Saya sebagai dewan, bukannya kita mukulin orang, bukannya kita turun ke jalan pakai kostum terus Sesuai mukulin porsi begal. lu, sesuai ya, porsi lu. proporsional lah. Iya. Jadi intinya Bu Wali di sini ada gini-gini, kan kebetulan cewek kan wali kota Jakarta Barat, perempuan. Oh, perempuan. Bu Wali tolong gini-gini. Pak Kapolres ini ada gini-gini. Nah mereka langsung tindak lanjut gitu loh. Masalah apa sih bang di Jakbar yang paling khas dibandingkan Jakarta lain? Karena kan Jakbar ini ya, kalau saya lihat sebenarnya kantor wali kotanya paling bagus loh se-Jakarta. Iya. Dibandingin wali kota lain nih canggih, udah kayak balai kota. Iya. Gede banget. Pernah sana bang ya? Pernah lewat kalau lagi ke Puri, tapi kok kayaknya Jakbar kesannya kayak Bronx gitu. Apa yang paling khas dibanding Jakarta lain? Jakarta Barat itu ada namanya Kapuk. Kapuk itu adalah wilayah terpadat di dunia. Wilayah paling padat lah. Istilahnya kalau mau nyalek nggak usah bicara dapil mana. Kapuk aja udah menang itu. Itu kalau nggak salah Saking banyak puluhan ya. ribu itu. Puluhan gila ribu. kalau- Oh, makanya kan kemarin kan pemekaran kan Mas Pram kan. Bikin pemekaran Kapuk kan, dibikin Pemekaran dapil. pemekaran wilayah. Kapuk itu kemarin sempat pemekaran tuh. Nah, kemudian juga banyak pemukiman padat lah, Tambora, Iya benar. Cengkalideres, Cengkareng. Kapuk ini Jakarta Barat ini kan keras. Karena padatnya itu juga padatnya ya. itu. Jadi harus wali kota ini harus berani gitu loh. Kedua kan dia terpadat kedua setelah timur kan. Kan pertama kan Jakarta Timur. Kedua Jakarta Barat, dan Jakarta Barat itu kalau bicara pemilu paling banyak DPT-nya. Contoh kemarin Mas Pram. Timur kan kita bicara terpadat kan. Tapi DPT dikit. Di Jakarta Barat tuh kalau nggak salah 600.000 sampai 700.000 tuh pemilihnya tuh. Kan terakhir Jakarta Barat belum nyerahin data tuh. Semua udah nyerahin data. Jakarta Barat belum nyerahin data kan. Kok bisa gitu? Karena ya? memang rumit banget bang. Karena Jakarta Barat tuh sangat padat. Kemudian tuh secara secara angka pada inilah, terus geografis juga segala macam itu sangat rumit banget lah, padat banget. Kayak misalnya kolong jembatannya kan banyak tuh. Banyak yang meninggal. Kalau kita nggak pengawasannya ketat, dibangunlah rumah-rumah semi permanen. Biasanya pendatang, ya kan, pendatang tuh di kolong jembatan kita tertipin. Terus Pak Oga paling banyak Jakarta Barat. Pak Iya, Oga. agak lebih galak sih kalau Dan Mogot tuh bang. Pak Oga. Itu masih dapil ente bang kalau Dan Iya. Mogot. Nah ini kan udah saya tertipin nih. Saya minta lurah, camat tolong ditindak. Jadi mereka kadang laporan ke saya tuh pagi sore gitu loh. Pokoknya dari Satpol PP ya, mereka jaga sementara. Pokoknya saya bilang kalau Sabtu Minggu terserah dah. Yang penting hari kerja
Kan bikin macet nih Pak Oga nih. Masalahnya kan, Betul. apalagi ada pekerjaan flyover Grogol kan. Itu kalau udah ada Pak Oga, mati kita. Tapi lu berani yang ngelawan orang kecil kan tuh bahaya buat brandingan juga sebenarnya. Gini Bang, saya nggak takut kalau nggak dipilih lagi. Karena menurut saya jabatan tuh Tuhan yang kasih. Saya kuatkan hati saya. Jadi potongan saya sama hati saya berbeda. Saya percaya ini jabatan Tuhan yang kasih. Makanya kadang-kadang kalau saya dalam bekerja nih, saya menemukan kesulitan. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, lu udah milih gue jadi anggota dewan. Lu bantu gue. Kalau lu nggak bantu gue, lu yang malu. Orang kemarin nyalek aja saya dapat nomor 4. Kalau buat orang Chinese, saya kan keturunan Chinese kan. Sial. Oh, bener. Itu Mati. Bener. Wah, itu nyalek udah ogol. Suara berapa bang? 26.000. Hah? 26.000. Tergede nomor 2 tuh. Iya. Se-Jakarta. Jakarta Barat. Kan yang pertama William tuh ya. William Tinatun, Ima saya. Oh, top juga lu bang. Itu ya memang saya konsisten ya. Kemudian juga saya kan jaga integritas juga. Dorong rusun kali bang. Kalau buat di Jakbar kali bikin rusun. Tambora disuruh pindah semua gitu nggak gampang, nggak segampang itu. Rusun itu kan kita bicara lahan. Di Tambora Kita terkendala di lahan. Lahannya nggak ada bang. Lu mau bagaimana cara ngusur orang? Lu ngusur orang sekarang belum nanti mohon maaf ya provokatornya munculin segala macam. Pasti ada. Ya kan? Kadang-kadang niat baik kita, kadang-kadang orang beda nerjemahinnya. Makanya Mas Pram sih kasihan banget saya lihat. Kasihan sih menurut saya. Ya Jakarta emang kompleks. Nggak gampang. Betul. Sangat banyak dramanya, sangat complicated. Banyak banget hal aneh-aneh di Jakarta. Makanya wajar kalau model kayak Ahok bisa kayak begitu. Saya juga kalau misalnya jadi gubernur juga bakal kayak Ahok saya. Marah-marah tiap hari. Tapi gimana supaya nggak kepleset? Apalagi lu minoritas maksudnya gitu bang. Bakal disasar gitu lu. Ya kalau saya sih pada prinsipnya saya akan niru negara Cina bang. Saya nggak akan mau bicara agama orang ngapain sih? Iya. Gimana caranya saya menjamin warga saya bisa sekolah, bisa dapat pekerjaan dengan layak, betul nggak? Terus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gampang dan secara proporsional. Loh, itu aja dulu. Ya. Kalau bicara infrastruktur kan itu kan multi years, itu kan bicara aman sih. jangka panjang. Kadang kan kita Kebijakan jangka pendek itu. kadang kita kebawa emosi. Kalau aku udah kesel kan bisa jadi kepleset makanya gitu. Tapi gimana kalau lu misalnya jadi pemimpin di Jakarta untuk melawan politik-politik raja kecilnya itu maksudnya bang? Apa tips-tips itu misalnya? Ini kan kuat-kuat bukannya? Iya maksudnya ya itu kan jajaran SKPD kan. Iya. Ya menurut gua ya. Dia ada sebelum Menurut saya- lu gitu kan? Iya, dia udah secara kerangka, secara ini udah kuat banget. Ya paling kita ganti, kita kasih dia, Kita rolling aja iya gitu. kita rolling, kita kasih dia dulu uji coba, kita kasih target, ya kan, kita kasih target, kemudian kita lihat dia bisa nggak memenuhi target itu. Kalau nggak bisa ya kita ganti. Jadi ini promdek lah, promosi dan degradasi gitu. Iya. Kita kasih promosi kalau dia bagus, kalau dia nggak bisa kita ganti. Udah gitu aja. Terus kedua juga kita karyakan anak-anak muda. Anak muda supaya dia bisa bantu kita. Terutama para influencer ya, influencers, media kita rangkul semua. Ya kita bisa jadikan mereka kan jadi mata dan telinga kita. Buat ngelawan raja kecil apa gimana Iya. gitu bang? Jadi kalau ada info-info yang ini, ya kita kan tahu duluan. Karena kan dalam politik bisa aja nih, dalam cerita di kota manapun gitu ya. Misalnya SKPD nggak suka sama gubernur, dia bisa aja bikin jelek pekerjaan dia gitu kan. Ya kita pecat. Toh warga taunya kan itu gubernur kan gitu kan. Iya, kita pecat. Kan nggak bisa dipecat bang. Kan kita ganti. Di rolling aja. Di rolling. Diparkir aja gitu. Kita jadikan staff bisa. Turun bisa bang, turun kelas kan nggak bisa. Tapi gini, kalau bicara untuk gaya-gaya untuk cara begitu kejauhan sih. Yang saya tahu yang udah nih, yang namanya ASN itu PNS paling pinter. Jadi siapapun gubernurnya dia pasti nurut. Oh gitu ya. Nurut Nggak akan ada nurut aneh-aneh. dalam arti ini ya secara gestur ya. Tapi kalau secara hati kan belum tentu. Tapi nggak akan ngebangkang yang gila Nggak gitu. berani. Cuman kalau bicara kuncian mereka lebih jago. Iya. Anggaran ya. Iya. Kalau kebijakan udah pasti kebijakan gubernur pasti di tindak lanjut, pasti diakomodir. Cuman nah
dia bisa anggaran ini bisa dipilah-pilah tuh. Nah itu yang ngeri itu. Itu yang ngeri. Tapi nggak semuanya sih. Iya, Ada beberapa yang pemain ya. Betul, Dalam betul. konteks Iya. pemain. Wah dia udah ngatur-ngatur tuh. Saya nanya gini bukan berarti ada, nggak tahu juga kan, cuma penasaran aja gitu. Nah, cuman yang kadang saya lihat nih bang, abang kan anggota dewan. Gimana bang cara ngebatasin tupoksi anggota dewan yang kadang kalau yang nggak ngerti gitu bang, kebablasan dan ngira dirinya itu eksekutor gitu kadang-kadang kan. Ya kalau anggota dewan itu kan sebenarnya yang dicari apanya sih bang, selain ngawasin sama produk hukum tuh lebih utama mana ya? Iya kita kan pengawasan. Terus kita bicara penganggaran. Terus sama buat aturan kan gitu. Kan 3 nih. 3 fungsi dan fungsi kita nih. Jadi ya kalau bicara anggaran ini kan pembahasan kan ini kan kita kolektif kolegial. Kita bareng-bareng ngebahasnya. Yang ngasih kan dari pemerintahnya, dari Nah ini kan eksekutor. ada istilahnya ada RKPD lah atau dari secara gelondongan memang dari apa namanya SKPD itu kan semua kan yang masuk dalam RPJMD gubernur kan. Tinggal lu benerin muncul gitu kan. kasih gitu. Nah nanti kan kita bahas bareng-bareng tuh di komisi-komisi. Nah ini ya kita nggak tahu arahnya dewan ya. Kalau saya pribadi bicara secara proporsional dan ideal ya. Ya kita lihat ini misalnya beli pompa air. Ya kita lihat dulu nih faktor kebutuhan. Kalau tiap tahun beli pompa air, emangnya pompa air coklat gitu bisa dimakan habis kan nggak bisa juga, betul nggak? Tiap tahun beli pompa air, nah buset lu mau buat apaan pompa air ini kan bener nggak? Iya. Ya lu ganti yang lain gitu lo, misalnya apa kekurangan lu kebutuhannya apa, ya lu beli itu gitu loh, jangan. Nah mereka juga pinter, dia kalau bahas anggaran sama kita itu tulisan lebih kecil. Oh. Kadang kita kan rapat sampai malam tuh, Bisa minus kita. Matur sepet. Iya kan? Jago juga tuh. Waduh, ya kan udah. Pinter Kadang-kadang tuh. skip tuh. Heeh. Kalau udah ketok kan udah gak bisa dirubah lagi. Pinter juga. Kirim ke Kemendagri. Aha. Ya kan rapat ya, akhirnya di paripurna kan. Iya. Paripurna apa namanya APBD kan. Nah itu udah tuh. Udah kunci semua. Nah itu loh kadang-kadang celah-celah kayak gitu. Kalau dewannya nggak hustle, nggak fight, nggak yang benar-benar tahan uji, kuat. Nah itu lewat tuh. Makanya kalau kita benar-benar niat kita benar, rapat kita antepin sampai malam tuh. Itu nggak cuma sekadar ngebenerin kan bang, tapi juga lu berusaha narik ada anggaran buat ke konstituen lu nggak sih, maksudnya gitu? Konstituen butuh apa, lu berusaha mengadakan anggaran itu. Kalau itu saya nggak bicara anggaran bang, saya cuma bicara gini. Kalau cara kerja saya kan bikin reses, acara namanya reses tahun 3 kali. Apa tuh reses? Itu acara serap aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat saya undang. Ya udah ngomong di situ. Lu pada apa sih yang menjadi permasalahan di wilayah ini? Jalan bolong. Nanti ada staff saya nyatet tuh, tak. Nah, nanti kegiatan permintaan ini saya bikin surat permohonan. Saya minta RT RW bekerja juga. Tolong dibikin seakan-akan bahwa kamu yang minta. Nanti tujukan ke saya ke gubernur atau ke dinas terkait. Nanti pakai memo saya buat penebalan. Nanti memo saya buat nguatin lah istilahnya gitu. Nah, ngirim ke ke misalnya dinas yang terkait lah ya. Kan ada juga Musrembang dan lain-lain kan gitu kan. Ya lebih kuat cara politik ya dengan acara reses itu. Contohnya minta apa tuh bang? Contohnya? Ya kayak jalan di gang dia gitu kalau kan. saya kan tipikalnya nggak mau ribet. Kan kembali kepada awal tuh. Saya kan nggak mau nyari uang ya. Jadi saya bilang, udah pokoknya saya minta wilayah ini tolong dikerjain, jangan sampai enggak gue ngomel nih. Nah, lu mau ngeklik siapa kontraktornya? Ini kan pakai katalog nih. Lu mau ngeklik siapa terserah lu. Gue nggak mau tahu dan jangan suruh ketemu gue kontraktornya. Gue nggak mau nemuin. Lu serah aja, yang penting nanti setelah pengerjaan gue cek nih sesuai spek gak. Dia kan pasti ada perencanaan tuh. Nah perencanaan kan dari mereka, internal mereka, dari dinas. Kan kontraktor yang dipilih dia tugasnya cuma ngejalanin aja bang sesuai dengan gambar gitu loh. Dia kan ya udah saya dibayar gitu. Nah gue minta gambarnya, gue cocokin sama di lapangan. Mereka kadang-kadang ngeliat saya kan suka bawa ukuran jalan kan. Nah gue ukur tuh. Lu ngerti juga bang? Ngerti, belajar lah ya kan, kita otodidak lah. Kalau emang kita hati niat kita baik, luas banget. Manusia kan sebenarnya dikasih, bisa kita belajar mah apa juga. Kita kan diciptakan serupa dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi maksimalkan otak kita, maksimalkan kemampuan kita, talenta kita maksimalkan. Kita bisa belajar. Minimal kita tahu umum-umum aja gitu loh. Nggak usah bicara teknik kan, kita bukan namanya. Ya nggak harus tahu spesialisasi kan. Nggak harus tahu teknis. Ya umumnya aja yang penting kan nih.
gambar segini nih, gue ukur nih, lah ini kurang 2 senti nih, gue nggak mau tahu nih pokoknya gimana caranya nih. Nah, itu ketakutan tuh kontraktor tuh. Itu emang SKPD bisa ditembak langsung kerjain tuh bisa bang ya? Apa harus ada anggaran pagu yang jelas dari setahun terakhir gitu sih? Nah, tergantung. Ini SKPD apa nih? SKPD kalau Bina Marga misal. dia gelondongan. Nggak Dia bisa. gelondongan. Misalnya gelondongan misalnya buat jalan beton. Nah, beton tuh tadi dibagi sama dia. Ini buat wilayah ini, wilayah itu gitu loh. Oh itu jadi lo request tuh sebenarnya bisa aja gitu? Bisa. Kalau Tapi masih dalam artian ada sisa anggaran? Ya, gue request untuk pengerjaan jalan ya. Soalnya dari awal saya udah wanti-wanti nih, siapapun kontraktornya, gue nggak mau kenal dan gue nggak mau tahu lu kasih ke siapa. Takut ada aneh-aneh gitu bang. Nah, gue kan emang dari awal emang kita kan niatnya udah lurus nih. Saya nggak mau. Pokoknya dan kedua juga jangan suruh ketemu saya kontraktornya ya. Saya nggak mau lu. Kalau ketemu di lapangan, biasanya kan suka ngajak kopi-ngopi tuh. Buat apa itu bang? Iya, lu paham dah. Emang doyan minum kopi luwak kali dia? Suka saya marahin. Gue pernah nonton tuh bang. Lu mau ngapain ngopi-ngopi sama gua? Iya. Lu kerja yang bener aja. Mau berteman kali. Biasanya ya pasti kan ada sesuatu yang mau dikasih kan gitu. Pernah bang dikasih apa-apa? Enggak, saya nggak mau. Dikasih. Itu kalau pintu kantor saya itu kalau bisa ngomong tuh, itu ngomong tuh. Udah pulang kontraktor saya usir. Oh gitu. Iya. Dia mau apa? Mau berteman kali, mau curhat Iya, gitu. Tapi kan ninggalin sesuatu setelah namu. Nah, itu yang saya nggak suka tuh. Tapi pernah sih bang, ada yang naruh tiba-tiba tanpa lu tahu dia naruh hampers. 1, 2, 3 ada. Pasti ada yang lolos kan. Setelah itu enggak. Saya suruh pulangin. Saya bilang ini Udah bahaya laten tuh. bahaya laten nih. Oh, bahaya Ini laten. lu mau ambil kalau gue sawer nih. Saya kan lantai 8 kan. Di bawah jendela gue sawer rame nih. Lu bawa pulang dah. Gue bilang nggak usah. Saya bilang. Ya bisa rata-rata kapok dah. Jadi pejabat emang pasti banyak sawerannya gitu bang ya. Saya sebulan gaji 70 juta udah lebih dari cukup buat saya lah. DPRD Jakarta 70. Ya, tunjangan dan gaji pokok. Udah lebih dari cukup lah. Cukup sih itu bang. Ya, udah lebih dari cukup. Tergantung pengeluaran sih bang ya. Sebenarnya gini bang, korupsi itu kan kita juga nggak bisa ngelihat dari gaji gede atau kecilnya. Banyak juga pejabat yang gajinya udah, kita bicara bukan dewan ya, kita bicara eksekutif. Ada yang mungkin mencapai angka ratusan juta atau miliaran tetap korupsi. Kadang gini bang, hidup kali bang. bukan gaya hidup. Pejabat itu dia punya suatu penyakit ya. Dia jadi pejabat itu dia mau ngerasa, dia mau ngetes gitu mungkin ya. Dia mau ngetes apa namanya, gua kuat gak nih gitu loh. Terus kebal hukum gak? Kadang-kadang ada rasa-rasa adrenalin kayak gitu tuh. Adrenalin juga Adrenalin tuh. kadang-kadang. Jadi dia ngelakuin bandel-bandel. Iya, coba nih tes nih. Berhasil. Tes kayak 2 kali lama-lama kan, wah udahlah gitu. Nah, kan orang bilang hari apes nggak ada di kalender kan. Bener, tiba-tiba. Makanya itu kan ngelawan diri sendiri. Itu yang sulit. Sebenarnya bukan serakah aja, serakah tuh umum banget. Tapi kalau kita menyelam lebih dalam ya itu. Pejabat tuh dia adrenalin, dia mau tes nih. Aduh, gua kuat gak nih? Gitu kan. Ya kan ada yang pejabat juga ngerasa udah main sana sini kejeblos, ketangkap KPK juga, ketangkep kejaksaan juga kan gitu ya. Yang aman juga banyak kan bang. Yang kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu dah kalau itu deh ya. Tapi yang pasti jangan korupsi lah. Jadi korupsi itu benar-benar ngerusak sendi kemanusiaan itu. Itu hak masyarakat kecil jutaan orang itu. Iya, dikit-dikit. Yang dikorbanin. Kalau digabung jadi gunung itu. Janganlah. Bang kalau ngomongin gaya hidup kan kalau gue lihat di IG lu tuh sering pakai baju tadi Marvel, Jepang-Jepangan. Itu tuh brandingan apa gimana bang? Kebetulan saya suka koleksi. Kalau nggak dipakai kan sayang. Oh Marvelan Ya gitu. memang ya saya orangnya kan seneng kartun. Yang saya bilang seneng Batman. Saya kolektor juga action figure. Ya saya pakai aja. Memang kan Jepang juga bang ya? Jepang kayak Demon Slayer gitu-gitu, One Piece. Ya saya pakai aja. Jadi jaket-jaket ya Hashira dan segala macam saya pakai aja. Jadi ya memang asik aja gayanya. Jadi nggak ada. Tapi itu membantu sih bang. Tendensi apa-apa nggak ada. Membantu branding tapi sih pasti itu. Oh itu terima kasih banyak deh. Iya. Itu terserah penilaian orang dong Iya, gitu. iya. Ya syukur kalau beneran memang nonton gitu ya. Jadi kalau ditanya nggak ketahuannya bener gitu kan kok yang nggak lucu kalau ketahuan pura-pura lah bingung. Iya. Nah cuman saya mau nanya nih bang yang soal kemarin tuh rame kan saya kalau nggak nanya nanti yang ada nanti penonton pada nanya soal yang kemarin tuh kenapa sih bang masalah? Yang mana? Yang Enichi. Oh Enichi saya, Jakarta Enichi ya. Jakarta Enichi tuh. Abang kan udah nggak ada tuh sebenarnya di sana kan. 1 April udah hilang tuh. Tapi tuh runyemnya kenapa sih bang maksudnya? Enggak gini.
sebenarnya kan ini kan ada banyak pihak yang berkecimpung di sana. Saya kan sifatnya hanya mendukung. Iya, saya tahu tuh. Jadi gini, teman-teman komunitas ini kan pada saat kampanye kan juga berkontribusi lah, bantu Mas Pram juga. Ada berapa kali event-event di Jepangan yang saya adakan kan berhasil kan, nggak pernah ada masalah. Nah, sebenarnya kalau bicara fair-fairan ya sifatnya profesional kan, mereka jual jasa sebagai IO, dia bisa ngumpulin massa ya saya bayar haknya kan gitu. Nah, akhirnya muncullah satu komitmen, dia ngomong ke saya, Pak bisa nggak, kita kan teman-teman komunitas kan nggak punya orang yang mengayomi, bisa nggak Bapak kita tunjuk? Jadi ini kita lah. Ya saya bilang boleh aja, saya bilang gitu. Apa namanya, maunya gimana? Cuman kan dia bilang udah jadi ini aja lah, jadi minjem nama gitu loh, minjem nama gitu. Pembina gitu. Pembina. Cuman kan dia taruhnya ketua kan, ketua. Dia bilang ya udah terserah, yang penting yang baik gitu loh. Kan kemudian juga Mas Pram kan janji sama mereka bikin taman buat mereka bisa latihan, bisa dipakai secara komunal. Nah, Mas Pram juga tepat janji kan banyak taman yang diresmikan, yang dibuat. Nah, akhirnya ya Jakarta ini sini kan semangat kan sebenarnya kan dari Blok M. Iya. Dari Blok M itu Mainnya di asal Blok M mulanya Square, ya, bener. di Blok M. Ya. Tahun kemarin mau dibikin kan terganjel masalah kan yang ribut, yang Afan itu almarhum, yang ojol ditabrakin rame ribut, akhirnya nggak jadi, kita pending di tahun ini. Nah, saya sebenarnya sifat saya kan, saya secara hukum kan saya nggak ada di SK, betul nggak? Nggak ada di akte apa nggak ada, saya cuma minjem nama. Ya, kedua saya bukan IO kan, betul nggak? Saya bukan IO, ya ini kan kepercayaan aja nih sama anak-anak nih. Saya juga udah naruh duit 17 juta. Oh, Bang, naruh duit? Ada uang saya 17 juta. 17 juta. Ya udah saya percayakan tuh, ya kan? Saya percayakan. Ya udah jalan aja. Terus katanya masih kurang. Ya, tadi kan ada sponsor dari Jepang tuh. Ya kan? Jepang mau sponsor segala macam dari Japan Connection ya dan Wonas ya. Bukan Jepang, maksudnya dia tuh penghubung lah. Nah, nggak tahu katanya nggak turun sponsornya, saya juga bingung, nggak ngerti juga. Jadi menurut saya kalau 17 juta kan bisa jalan dulu kan. Ya pada akhirnya kan nggak jalan tuh. Ya saya nggak tahu lagi ribut kayak gitu kan. Nggak balik tuh Bang? Ya udahlah mau gimana. Makanya saya bilang orang-orang anak ini mau ngebalikin pakai apa, mau jual ginjal dia balikin uang saya kan, ya udahlah. Istilahnya kan saya memang udah niat bantu ya. Mobil mahal itu dapat. Ya, satu Jenik ya. Satu ya, Jenik. Ioniq 5 dapat. Ya. Genix dapat ya, bener. Makanya maksud saya udahlah. Tuh kan terakhir kan sempet nyebut-nyebut nama saya kan, nyebut-nyebut nama gubernur, saya marah tuh. Itu saya somasi saya. tuh. Saya somasi. Mungkin udah dapat ya videonya ya. Berarti rame di Twitter. Ya, video udah ada kan. Memang dia menyatakan saya tidak terlibat, saya nggak tahu apa-apa. Ya maksudnya tolong dilurusin nih. Jangan saya kan orang baik, berarti saya orang baik nih, bantu kamu orang nih. Kasih duit lagi. Saya kasih uang. Lo kenapa jadi saya dibawa-bawa gitu loh? Benar. Nah, kamu internal dengan teman-teman komunitas kamu atau sponsor-sponsor yang nggak konkret, ya udah gitu loh. Benar nggak? Jangan, maksudnya jangan nyalakan saya, jangan membuat nama saya dan reputasi saya jadi rusak kan gitu ya. Ditolong dijelaskan, saya pakai sempat ngilang kan. Ngilang saya somasi nongol akhirnya udah beresin. Nah, udah gitu aja sih. Itu beratnya politik ya Bang, maksudnya lu mesti ngempanin pendukung ya, maksudnya. Oh enggak juga sih, ini kan bagian dari komitmen aja sih sebenarnya. Iya maksudnya kan itu maintain konstituen apa bukan pendukung? Oh enggak gini Bang. Sebenarnya kan kembali kepada pribadi orang-orang ya. Banyak juga masyarakat kecewa. Katanya pada saat kampanye janji-janji manis pada terpilih hilang gitu. Itu kan kembali kepada gaya orang lah. Dia ingat gak? Dia takut dosa gak? Dia sadar gak sih kita di dunia ini cuma sementara, ya kan? Nanti omongan kita semua dipertanggungjawabin, ya kan? Kalau orang sadar, dia hati-hati banget tuh. Jadi kalau jadi saya sekata, kalau ibarat istilahnya pepatah orang Betawi bilang, dilamar kampung Gusti, ada gambar ada bukti kan gitu ya. Jadi omongan kita yang kita sampaikan ke masyarakat atau kepada pendukung kita itu benar-benar harus bisa kita pertanggungjawabkan benar-benar tuh. Kalau rasanya nggak mampu jangan sesumbar. Dan itu komitmen lu. Karena dikejar orang.
Dan itu emang komitmen lu. Betul. Nah. Kemudian itu kan jadi citra yang buruk tuh. Makanya kan sering denger lah dewan kampanye doang, entah kalau udah ini hilang kan gitu ya. Rata-rata begitu emang. Iya, kalau saya enggak. Iya. Saya jaga terus. Makanya saya kenceng. Saya bilang sama SKPD, orang reses minta ini minta itu, tolong tindak lanjuti nih. Karena lu nggak dipilih masyarakat, saya dipilih masyarakat. Bebannya di saya loh, bukan di kamu loh. Ya kan? Kedua saya auditor. Kalau lu nggak nurut ya gue cari salah lu kan gitu ya. Pasti ketemu Bang. Pasti ketemu kutunya. Kalau mau dicari kutunya sih Iya, ketemu. cari kutunya lah. Iya. Saya nggak ada kepentingan kok. Jangan berpikir galak-galak terus ada sesuatu, nggak ada saya bilang. Jadi kadang saya juga merasa terhina juga. Ada beberapa SKPD udah saya galak omel-omelin, ujung-ujungnya suruh ketemu saya kontraktor. Makin marah saya. Saya bilang ini jalanan yang lu kerjain kan nggak beres nih. Lu benerin aja. Ngapain lu suruh ketemu gue mau ngomong apa? Udah benerin aja. Ini sebelum Pak Mas Pram periode kemarin. Saya masih di komisi D kan pembangunan. Pembangunan, iya. Lebih seru mana Bang? Komisi pembangunan sama ngurusin duit? Setiap komisi itu ada ininya masing-masing lah, ada tantangannya masing-masing. Lu lebih suka mana Bang? Sama lah ya. Oh, sama aja. Setiap komisi kan punya tantangannya sendiri-sendiri ya. Ya kalau di pembangunan kan lebih konkret ya. Jelas barangnya nih. Iya. Kalau ini kan nyari uang nih. Nyari uang. Kayak BUMD ini kan banyak, kan mitra saya juga BUMD nih. Oh C itu BUMD. Ada BUMD masuk juga. ke C. Kan kita mengejar atribusi dan pendapatan. Bapenda termasuk di C. Bapenda juga. Nah, kadang BUMD ini kan dia juga kebingungan. Soal penugasan dan kerja-kerja dia. Makanya saya kadang-kadang suka kasih input yang baik-baik. Kayak ada ide saya nih, saya minta Transjakarta. Dia kan berkorelasi dengan Dishub. Saya bilang, ini kan bicara parkir kan berantakan di Jakarta. Banyak operator parkir. Saya kan kebetulan di pansus parkir kan. Oh, termasuk Bang ya? Saya pansus parkir. Jadi temuan saya di Jakarta ini banyak operator parkir yang izinnya udah nggak ada. Kayak Blok M kemarin. Iya. Nah, itu sekarang udah buka lagi tapi kayaknya Bang. Ya, tapi kan yang kelola kita. Nah maksud saya, Bah. kenapa sih pangsa pasar ini nggak kita ambil? Coba BUMD Transjakarta kan dia bisa kan. Bikin anak lagi. Anak perusahaan, Jadi operator parkir. punya Iya, kelola Jakarta. parkir. Jadi fiskalnya kan tetap di kita kan. Jadi muter di kita. Semua lahan punya BUMD yang megang operatornya dia. Nggak juga kan bisa lelang juga di swasta. Ya katakan gede nih kolamnya. Iya. Yang sekarang kan Kawasan, iya kan banyak. Mungkin di perkantoran atau di mana-mana. Kalau dia Contoh. bagus kan gitu ya. Iya kan ini kan kita bicara komunikasi dan kalau plat merah ini kan lebih kuat infrastrukturnya. Betul nggak? Iya. Terus kayak kemarin Palajaya masalah limbah segala macam B3. Saya bantu mereka untuk komunikasi. Saya minta wali kota bantu dia. Karena wali kota pasti kan bisa berkomunikasi dengan pengusaha-pengusaha di wilayah. Saya bilang kayak limbah rumah sakit, restoran, ya kan, sekolah dan lain-lain. Kelola kita. Palajaya ambil peranan. Akhirnya berhasil tuh. Kalau sekarang naik ininya pendapatannya. Sekarang siapa Bang yang sebelum Pak Jaya yang ngurusin tuh siapa? Swasta. Oh swasta. Swasta. Kadang-kadang ada yang kurang bagus apa gimana gitu kali standarnya. Enggak, kita bersaing aja, Pak. Bersaing aja. Buat naikin Persaingan sehat. PAD aja pendapatan. gitu. Iya, Nah, kan iya. Itu kan kita kan dituntut kepintaran kita. Coba kalau kita lepas begitu aja, mana kepikiran sih mereka? Nah, itulah tugas dan fungsi saya di Komisi C. Saya bikin terobosan-terobosan tuh. Iya, C seru tuh. Seru. Dia seru juga. Kita bisa ngurusin banjir, gimana caranya banjir jadi kering gitu. Ya pasti ada ininya lah. Plus minusnya lah. Lu kalau di pansus parkir gimana Bang? Ini kan PAD bocor nih potensinya gitu ya. Terus ke depannya tuh apa bakal ditangkepin sama Pol PP apa? Oh enggak Pak, jadi gini. Jadi kalau pengusaha-pengusaha parkir yang udah nggak ada izin kita copot. Kita nggak bisa kasih dia. Ini bukan ngomongin pungli yang kecil-kecil. Gini Bang, kalau pungli ini harus cashless. Itu wajib hukumnya. Di minimarket gimana tadi Bang? Nggak, itu kan tergantung keberanian dari pengelola wilayah aja. Kayak minimarket nih, misalnya wilayah ini bebas parkir. Dia kalau tegas kan bisa aja. Tegas. Direcokin Bang. Ya lapor polisi dong. Ya begitu paling ya. Tapi polisi pasti selaras gak sih Bang sama pemerintah daerah? Kan dia dua entitas yang berbeda gitu ya. Ya pasti kan dia harus support kita. Dia kan satu kebagian. Dia muspikot, muspida kan dia jajaran pimpinan wilayah. Dia harus support kita dong mau nggak mau. Ya, itu pansus parkir emang lagi viral-viralnya sejak kemarin yang Blok M itu disegel sih Bang. Cuma saya nggak ikutan tuh. Saya nggak datang, nggak enak lah.
Oh, iya, Makanya iya. kan Iya, benar. nggak ada muka saya kan. Iya, yang saya lihat tuh Jupiter. iya. Jupiter tuh. Dia kan ketuanya dia. Gitu. Tapi saya ngasih masukan juga. Iya. Udah lu eksekusi deh, nggak enak. Itu secara elektoral tuh gurih itu bang. Brandingan tuh gurih loh bang. Ya plus minus sih. Karena masyarakat bawah ini kan banyak yang masih jadi juru parkir liar kan. Orang Jakarta bukan? Jakarta ya Iya. pasti cek. Makanya ini juga menjadi satu pekerjaan rumah yang sangat menyulitkan ya menurut saya. Pada akhirnya akan berhasil menurut pansus ini bang. Saya udah ngomong di forum. Saya sebelumnya bukan di pansus parkir, tapi sekarang saya ditugasin di sini. Biasanya kalau saya punya karakter, saya nggak mau tuh kalau saya di sini, ini pansus ini gagal. Saya nggak mau, saya bilang ini pansus ini harus tinggalin legacy yang baik, minimal diingat oleh masyarakat. Apa yang sudah kita tinggalkan berguna buat masyarakat. Ya kita pikirin bareng-bareng dah. Keburu bang sampai tahun periode ini maksudnya gitu. Keburu. Karena Ya, tergantung. Kadang kan saya lihat anggota dewan tuh bikin raperdanya lama gitu. Bisa sampai lintas periode gitu bang. Pansus ini berapa sih jarak waktunya kalau satu pansus gitu bang? Biasanya 6 bulan sampai Oh pendek harusnya pendek ya. ya, 6 bulanan ya, 6 bulan atau Semoga benar sih. tergantung penugasan. Saya juga nggak gitu ngelihat sih. Tapi emang fokusnya lebih ke yang gede-gede wilayah-wilayah gitu ya. Kadang-kadang kayak kasus parkir, kayak misalnya itu kan juga isu yang menarik juga tuh, kayak garasi, orang nggak punya garasi. Itu ngeselin sih bang. Gini, kalau sebenarnya ini PR buat Mas Pram juga, cuman kan beliau harus ikhlas kalau misalnya dibenci sama orang, karena Jakarta ini sangat berantakan. Bayangin di gang-gang itu dia nggak punya garasi, dia berani beli mobil. Tuh dia, akhirnya parkir di jalan tuh. Iya. Saat kebakaran itu damkar nggak bisa masuk tuh. Akhirnya dampaknya apa? Habis kan rumah orang kan, jadi nggak keburu nyelamatinnya gitu. Jakbar banyak kali bang ya. Nah itu tadi. Saya juga dulu tinggal di Jaktim ya nggak beda juga sih begitu. Jaktim juga Padahal padat. tuh dulu saya pernah baca entah Ahok entah Jokowi pernah bikin peraturan mau beli mobil mesti punya ada surat keterangan punya garasi. Iya itu ada pergubnya. Tapi kan nggak terjadi gitu kan. Maksudnya Sorry, perda ya. Ada perdanya. nggak diwajibin kan pada akhirnya. Ini pengawasannya kurang bang. Nggak ada pengawasan. Ini kan tugas Disub sebenarnya. Itu komisi Sama- D berarti kalau sama Enggak, Disub. Disub itu komisi B. Oh B oke. Nah, ini tugas Disub dan wali kota. Jadi dia harus inventarisir tuh wilayah dia mana yang warga yang punya mobil tapi nggak punya garasi. Nah nanti gubernur komunikasi dengan Polda. Jadi pada saat pajaknya udah habis, dia nggak bisa perpanjang pajak lagi tuh. Kan jadi mobil bodong kan? Iya, harusnya Ya gitu mau ya. dijual tuh. Tapi kayaknya berat juga tuh. Ya Buat bisa bikin aja sih. inventarisir semua ya. Bisa aja, cuman ya effortnya lebih. PR besar itu bang. Effortnya lebih. Makanya kalau kita bicara big data, ya istilahnya Diskominfotik udah paripurna, dia bisa itu kedetek tuh semua tuh. Ini kan sekarang saya ngeliat nih kayak masih pada bingung-bingung. Iya. Bener nggak? Berarti abang pede nggak sama pemerintahan itu? Bahkan Mas Pram? Iya. Saya juga dukung Mas Pram. Saya melihat saya Mas suka Pram sama Mas Pram ini punya hati yang baik. Itu udah modal besar. Setuju. Itu aja dulu. Nah, saya berpikir praktis aja. Jadi kalau kita sebagai kawannya, sebagai sahabat beliau, kita jagain beliau lah. Jadi coba kita ngisi ruang-ruang kosong yang kira-kira beliau bisa miss, dalam artian luput dari pengawasan beliau, kita masuk di situ. Kita lapor ke beliau. Kan menolong beliau juga. Iya. Paling itu aja yang kita bisa lakukan. Tapi pede bang. Saya optimis kok. Dengan kondisi yang berat kayak sekarang nih. Optimis. Duit dipotong. Ya tujuannya kita jangan nyari uang ya. Jangan main proyek, jangan cari keuntungan. Kalau kita bicara bener-bener kita bikin program yang tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, saya optimis. Nggak usah banyak-banyak kok program. Kita inventarisir aja apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat apa. Transum salah satunya bang. Dan di Jakbar memang minim sebenarnya bang. Mungkin bisa diomongin ke Transjakarta kali ya. Saya kalau ngeliat Puri ya, daerah Jakbar yang bagus tuh Transumnya bingung nggak ngelihat sih dibandingin Jaksel, Jaktim. Itu abang ngerasain juga gak sih bang soal TJ trayek itu agak minim loh di Jakbar. Makanya saya juga sempat ngomel juga, jangan nanti Tambal Sulam
Jadi misalnya nih umpama nih di sini Pak Gubernur mau datang nih, yang dari sini diambil buat nutupin sini, jadi seakan-akan ini nggak ada masalah gitu loh. Terbuka aja, kalau memang ada kekurangan ya terbuka sama kita. Kan toh kita juga bukan mau mencari kesalahan orang kan, ya kita benahi sama-sama lah. Kalau menurut saya gitu loh Bang. Iya boleh diomongin kali itu Bang ke TJ Ya, itu konstituen itu pasti. itu harus gubernur yang ngomong itu. Oh gitu. Iya. Ya karena masalah anggarannya gede tuh ya. Bukan masalah anggaran, itu kebijakan Bang. Masalah kebijakan. Kita kan nggak bisa buat kebijakan. Kita kan ingat legislatif Produk kan hukum. buat peraturan, pengawasan dan anggaran. Kebijakan bukan di kita, kebijakan kan di gubernur. Harus gubernur yang buat kebijakan. Kita bisa menyarankan. Kayak Kalau- tadi kalau didengar. bikin anak perusahaan, Iya. operator parkir. Ini kan bicara skema bisnis yang menguntungkan lah ya. Saran tapi mentok aja. Menyarankan. saran. Mentok di saran. Makanya dia mau jalanin enggak kan urusan dia. Tapi kalau jadi gubernur itu titah Bang. Iya kebijakan. Sakti ya berarti Iya omongan. gubernur kan kalau kita bicara gubernur kan raja. Meskipun cuma pimpinan politik ya, cuma 5 tahun gitu 5 bisa. tahun. Ya raja lah, sebenarnya raja lah. Dibanding sekda lebih sakti mana Bang? Maksudnya sekda kan Kalau sekda, udah lebih lama gitu sekda loh. ini gini, sekda ini kan dia ngurusin bicara administratif, gajian dan lain-lain lah. Itu gila surat, Bang. Surat menyurat. Nah, Gajian itu kan. sekda ini kalau sekdanya sama gubernur nggak sejalan, nah rusak deh tata kelola pemerintahannya. Jadi bisa punya ego sektoral masing-masing tuh. Yang ada anak buah bingung tuh. Bingung megang Tapi duit kalau nih. sekdanya tertib, loyal sama gubernur, ya alhamdulillah puji Tuhan dah. Iya. Tata kelola pemerintahan, roda pemerintahan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kita udah masuk ke bagian akhir nih Bang. Kalau Abang ngelihat diri Abang 2029 apa Bang? Nyalek lagi atau ada yang lebih seru Bang? Saya Terawangan dari saya lihat mungkin mungkin 2 tahun sebelumnya lah. Sebelumnya ya. Memang tahun politik tuh 2 tahun sebelum Ya, gitu, Bang. kalau saya sih pribadi sih kalau bener-bener mau kerja nolongin masyarakat ya jadi gubernur. Sakti sih kalau jadi gubernur. Ya, karena kalau jadi anggota dewan kan ya tadi kita nggak bisa buat kebijakan, Saran lah. nggak bisa megang anggaran kan gitu. Tapi bukannya menakutkan Bang, anggota dewan bisa bantu mencat direktur gak sih? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Merekomendasikan bisa. Ke gubernur. Merekomendasikan ke gubernur. Tapi Jadi saran komisi ya atau pansus panitia khusus. Jadi temuan kami ini bahwa pejabat terkait tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Jadi kita menyerahkan bla 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 bisa. Surat menyurat. Tapi kan kembalikan pada finalisasi kan gubernur yang memutuskan dia mau mencat apa enggak. Itu kita nggak bisa intervensi itu. semua tergantung Gubernur Gubernur sakti ya. sakti. Benar. Makanya kalau gubernurnya jagoan abis, wah ini anak buahnya sih nggak berkutik lah. Kalau wali kota di sini nggak sakti Bang. Kan administratif. Nggak jadi nggak sakti. Jadi pemerintah wali kota administrasi Jakarta Barat. Hanya bisa Jadi koordinir sifatnya gitu ya. Administrasi aja. Nggak lebih ya. Nggak lebih. Jadi Kalau sifatnya lebih sakti wali kota Depok gitu kan. ya karena kan dia ada tingkat 2. Iya, sakti tuh. Iya, itu. dia ada tingkat 2, jadi ada pemilihan langsung. Kita kan Iya. nggak ada pemilihan langsung. Kita kan masih daerah khusus. Ada wacana bakal berubah nggak sih Bang gara-gara ibu kota bakal pindah one day gitu? Ya kan kalau nggak salah terakhir MK udah ngetok kan tetap ibu kota kita kan. Sampai nanti ada Perpres. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau pindah mungkin nggak sih Bang dibuka wali kota jadi pemilu juga gitu? Nggak pernah ada wacana tuh ya? Kalau Jakarta dibuat jadi ada tingkat 2 sih bagus juga ya. Keren sih. Keren. Ada hierarki politik buat Ya, berkarir gitu cuman maksudnya. biasanya untuk kultur Jakarta dan geografi Jakarta sih secara hitung-hitungan politik ya dan ekonomis ya dan secara pemerintahan saya melihat sih kurang begitu ideal ya. Karena kalau kita tahu kita bicara ada tingkat 1, tingkat 2. Kadang kan warnanya beda-beda nih. Kayak gubernurnya misalnya Iya. kuning, wali kotanya merah atau hijau gitu. Bisa nggak nurut tuh? Bisa nggak nurut. Meskipun dia gubernur tapi dia kan. Ya paling ya dia kan nggak bisa mecat. Oh iya benar sih. Dia kan dipilih oleh rakyat. Ya paling ya contoh kayak Pak Jokowi. Ya nggak suka Pak Jokowi sama Anies aja kan nggak bisa ngapa-ngapain Anies. Betul. Harus nunggu selesai masa jabatan baru ini kan. Itu kelebihannya kalau Ya.
secara dipilih rakyat secara konstitusi. Jadi ya menurut saya malah makin complicated ya. Jadi nggak vertikal gitu. Iya. Jadi bisa nggak nurut. Paling ya kalau itu paling ya dana bagi hasil kan yang dari Kemendagri itu kan. Bisa dimainin Gubernur di bisa situ. main di situ. Iya, Cuman supaya kan, nurut gitu cuman kan. kalau wali kotanya orang kaya, istilahnya udah juragan, dia nggak peduli itu, bodo amat. Susah juga kan, orang tipe beda-beda. Tapi nggak boleh pakai duit pribadi kan bang, meskipun juragan. Oh iya, maksud saya kan dia bisa cari dari CSR, mungkin bagus pergaulan dia dan lain-lain, dia nggak peduli. Kayak Ahok, dia pakai pergub, DPRD dilawan. Gila ya dia ya. Iya kan tipe orang beda-beda. Kalau dia berani, Itu gilanya Ahok sih. Bang, iya. sih. Kalau memang misal nih, misal jadi nyakup atau nyawagup gitu, janji lu paling utama apa bang yang mau diobral gitu? Janji yang paling utama, yang paling gurih apa sih bang? Atau yang paling penting gitu maksud gua? ya kalau saya sih, ya untuk awal-awal ya saya minta KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri pasang penyadap di ruangan saya. Dan saya minta pintu ruangan saya pasang CCTV. Jadi kayak jasa marga, semua orang bisa ngelihat siapa tamu saya. Ruangan private lu? Iya. Kan ruangan private itu. Iya, pintu masuk aja. Oh, pintu masuk aja. Ketahuan kan? Di pendopo gitu ya. Ya, siapa yang datang ketahuan. Saya mau semua tuh masyarakat bisa ngontrol. Ya kalau penyadap sih mungkin di ruangan-ruangan anak buah sih mungkin ada kali ya. Silakan aja. Kita Saya tahu minta tuh. itu. Dan kemudian juga kan yang saya tekankan ke pendidikan. Karena secara jangka pendek ya yang kita bisa bangun manusianya. Pendidikan, pekerjaan. Tadi kan sudah sampaikan tuh. Saya kan berkomunikasi dengan dunia usaha. Saya minta dunia usaha ini bantu saya. Jakarta ada berapa sih jumlah dunia usaha? Ya kan? Tolong support saya. Jadi saya bisa menyediakan skema yang lain untuk nolong masyarakat Jakarta yang masih menganggur. Apa untungnya buat swasta kalau nolongin pemerintah tapi bang? Loh, kita nanti kan mungkin kita kasih pajak, dia bisa nyicil, bisa mengangsur. Bisa ada benefit kayak gitu ya? Kebijakan pajak atau gimana kita kan bisa bicarakan baik-baik. Jadi win-win aja. Skema-skema itu kan kita boleh. Yang penting jangan ada indikasi korupsi. Jadi kita bicarakan, kita bantu mereka juga biar ekonomi bisa berjalan, fiskal berputar dengan lancar. Terus pelayanan kesehatan juga kita harus pastikan masyarakat Jakarta benar-benar mendapatkan pelayanan yang layak. Jadi keadilan sosial itu benar-benar tereksekusi dengan baik gitu loh. Tapi RSUD emang udah paling mantep se-Jakarta. Ya Jakarta sih se-Indonesia nih bang. Yang kita jaga kan manusianya nih. Ya. Bener nggak manusianya menerapkan dengan baik gak? Melayani dengan baik gak warganya kan gitu. Not bad sih. RSUD Jakarta tuh menurut saya bagus. Top lah itu bisa dibilang. Ya saya takut nanti kepelintir aja, kepleset. Tiba-tiba ada sumber daya manusianya yang konyol atau makanya saya bilang jangan. Orang yang ke RSUD itu rata-rata pakai BPJS. Pasti. BPJS ini yang pemegang BPJS ini udah pasti orang nggak mampu ya, kaum marginal, menengah ke bawah, betul nggak? Makanya kalau orang kaya kan nggak mungkin mau ke RSUD. Meskipun pasti punya kan. Iya, saya bilang sama mereka, saya selalu ingatkan jangan alergi sama orang miskin. Jangan mandang remeh orang miskin. Kadang-kadang kan penampilan orang kayak gimana datang ke sono, jadi ya kita ngerti lah, mungkin pejabat-pejabat rumah sakit kan TKD tinggi ya, mungkin mapan lah hidup segala macam. Terus tiba-tiba datang lah orang miskin terus kita risih apa gitu, nggak boleh. Itu saya marah sekali tuh kalau memang ada yang kayak gitu. Kurang ajar sih kalau begitu bang. Digaji dari situ. Harus fair, layani dengan baik, hak mereka. Mereka pemegang BPJS masih aktif, harus dilayani dengan baik. Meskipun kadang-kadang juga BPJS sudah nggak aktif, kita harus bantu loh. Kan kemanusiaan, kan diatur sama di undang-undang tuh, nggak boleh kita ngusir pasien loh. Diatur oleh undang-undang loh. Cuman kadang bang, nih terakhir pertanyaannya agak nggak sopan nih ya. Saya juga ngomongnya takut ngomong ini. Kan kadang orang miskin juga suka ngeselin tapi bang. Apa? Orang miskin kadang-kadang suka ngeselin dan suka play victim juga gitu. Misalnya contoh ada kebijakan apa pokoknya jadi korban, contohnya penggusuran di pinggir kali, kan memang mereka kan melanggar hukum, harus digusur gitu. Itu gimana kalau kayak gitu-gitu bang? Biasa itu ada provokatornya. Pasti ada provokatornya. Sebenarnya mereka udah menyadari kan. Dengan mereka istilahnya membangun di pinggiran kali kan, itu udah pasti kan sertifikat nggak mungkin keluar. Turun, tapi punya KTP bang masalahnya. Ya inilah pengawasan kita. Ini kan orang itulah Jakarta. Kita kalau nggak kontrol dengan baik, lurah camatnya pembiaran, lama-lama dia bisa jadi ada RT-nya, ada RW-nya.
termasuk kolong jembatan. Aneh kan? Iya makanya gini, kalau memang kita gini, ini kita juga harus melihat dari fungsi kebutuhan. Kalau memang kita mau pakai, gusur aja nggak ada masalah. Tapi konflik of interestnya kalau ada anggota DPRD yang konstituennya di sana, dia akan belain mati-matian kan gitu. Ya aja komunikasi. Makanya kalau dengan gaya Mas Pram sekarang, saya yakin nggak ada masalah. Semua pasti mendukung kok. Dikomunikasikan baik aja toh. Kita bilang ke DPRD-nya, ini saya gusur ini, saya seat file kan tujuannya pasti kan di seat file kan, pasti kan ini apa namanya normalisasi kan, di seat file segala macam. Kan buat kamu juga. Kamu gusur 15 orang, menyelamatkan 10.000 orang. Tapi Kan, konstituennya berkurang, hilang, pindah gitu. ya kan, ya itu kan nggak bisa diukur juga, karena kan ya itulah jadi pejabat harus ada rasa ikhlas. Kadang tarik-tarikannya begitu Ya, Bang maksudnya. kalau kayak saya nolong orang, kayak contoh lah. Kadang-kadang orang nggak milih saya, dia WA saya minta tolong, saya bantu juga. Tahu Jadi dari, kan- tahu dari mana Bang dia ngambil? Saya kan punya datanya, Oh, ada tuh. ada datanya. Ada saya. per by name. Ada per domain. Masa sih? By name by address. Saya kan bikin Keren banget. Saya kayak MLM saya bikin. Jadi Tapi tahu dari mana dia milih siapa kan nyoblos nggak kan RT sini. Heeh. Saya ada misalnya simpul koordinator. Saya tanya koordinatornya. Kalau simpul kan RW. Kalau dia Kalau koordinator iya, RT kan. Saya tanya nih, ibu ini milik kita nggak? Pasti ketahuan. Oh iya iya iya. Ya cukup akurat lah ya. Akurat. Cukup akurat lah. Ya tetap dibantu. Dan saya kalau balikin data kan juga pakai ini, pakai plano yang gede itu yang digini-gini itu yang di kayak sapu lidi itu yang lidi itu bukan yang C1 ya. C1 kan bisa diedit, bisa Yeah. tipek segala macam, di copy ulang. Ini saya yang kayak gitu. Jadi suara saya berapa saya bisa tabulasi. Udah ketahuan suara naik saya. berapa Bang dari 2019? Iya, sekitar 30-40%-an lah ya. Gede dong. Resepnya Ya, apa mungkin, itu tuh? Iya konsisten aja. Berarti 2029 kalau nyalek lagi 30.000 mah harusnya bisa ya. Ya mudah-mudahan lah. 30.000 40.000 gila juga tuh. Mudah-mudahan lah. Ya. Cuman ya memang jadi anggota dewan itu kadang kerasanya kayak kurang dapet gigitannya aja Bang. Nah, kalau orang Betawi bilang apa namanya? Nggak ada jalunya. Ya kita mau ngapain tapi kayak ketahan Ya, gitu Bang. ayam jago kan ada jalu kan. Heeh. Nah, jadi nggak ada jalunya lah. Agak mandul gitu Iya, maksudnya. nggak ada taringnya Ya, lah. Udah keren sih anggota dewan pakai pin begitu sih udah keren. Makanya kadang-kadang tapi belum pernah ada loh Bang dalam sejarahnya anggota DPRD Jakarta jadi gubernur tuh belum pernah ada loh Bang. Bener ya Bang? Ya, Sutioso bukan, Fauzi Bowo kan sekda. Jokowi, Ahok, Mas Pram, Bupati Mas Wali Anies. Kota, Seskap ya. Anies juga bukan siapa-siapa. Dia menteri ya. Tapi anggota DPR di Jakarta belum pernah ada yang naik kelas ke gubernur Bang. Belum pernah loh Bang. Kenapa tuh ya? Bener belum pernah ada tuh. Belum pernah ada ya. Belum pernah ada. Ya kalau Bang Kendet misal maju bisa pertama kali itu Bang. Ya mudah-mudahan lah. Saya kembalikan kepada yang di atas aja lah. Ya, kita lihat ya 2027 berarti Bang ya. Udah mulai kelihatan hilal. Ya hilalnya. 2 tahun kan, 2 tahun sebelum. Hilalnya mulai kelihatan. Itu udah mulai panas tuh berarti di politik di partai juga udah Peta, panas gitu. peta ya. politik udah membara. Peta politik udah Udah membara. menyala. Atau mendingan naik ke DPR RI. Ya mungkin boleh. Rata-rata Mungkin kan orang bisa juga. di Jakbar tapi berat juga tuh lawan-lawannya Bang. Itu gila-gila juga tuh. Ya usaha tidak akan mengkhianati hasil lah. Iya. Ya enggak? Oke lah, Bang. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau saya kan memegang satu semboyan. Vini Vidi Vici. Iya. Datang, lihat, menang. Semoga menang terus Bang ya. Amin. Ya oke lah Bang Kenneth waktu itu udah sejaman kita ngobrol. Ini lumayan ngasih gua nafas segar nih Bang. Karena Iya. dulu gua punya suuzon, gua kira anggota dewan nggak ngerti konkret. Gua kira gitu tapi itu bener apa nggak sih Bang? Anggota dewan rata-rata nggak ngerti teknis apa itu bener apa nggak? Rata-rata. Ini pertanyaan ngejebak nih. Jebakan ini Bang, iya. Jebakan nih. Nggak jadi gini. Ada 100 orang loh, 106 orang loh Bang. Enggak, kalau saya bilang ya tergantung manusianya. Kedua, dia senang baca nggak? Kebetulan kan kelebihan saya mungkin saya senang baca. Ya sekoboi-koboi. Orang kan bilang saya koboi kan. Oh boy. Rocker. Ya, ini Ahok baik kali, Ahok baik. Iya. Ini Ahok versi soft spoken. Ahok soft spoken, oke. Iya, Ahok versi Ahok kan soft spoken. sudah belajar dari masa lalu. Udah iya. istilahnya udah ngelakuin tobat nasuha lah Udah istilahnya. teman Nasuha, siap. Jadi kalau kita sering baca, mau belajar, ya kan, ya kita jadi ngerti tujuan kita mau ngapain di dewan ini ya. Tujuan awalnya mau ngapain?
Ya kan setiap orang punya tujuan masing-masing. Ada yang jadi pejabat mau gagah-gagahan atau mau kawin lagi, kan nggak tahu ya. Ada yang mau kawin lagi. Ini mau alam kita nggak ada yang tahu. Itu Bener nggak? pakai skincare Ada mau yang, kelas. ada yang mau kawin lagi, mau gagah-gagahan, ya kan? Atau yang misalnya dia mau memperkaya diri, kan masing-masing kan kita kan kembalikan kepada yang bersangkutan. Iya. Tapi itu kan oknum, betul nggak? Pada secara prinsip kan anggota dewan itu kan wakil rakyat. Wakil rakyat yang harus merakyat, membela rakyat. Makanya itu esensinya itu saya pahami benar dan saya benar-benar laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kan buktinya tadi abang kan ngelihat, bilang kan saya nggak bawa ajudan, datang sendirian, ya nggak? Iya. Ya itu saya Biasanya bang udah kayak ular bang. Belum menang bang. Kita ketemu, kita banyak banget. Duit dari mana ini orang kaya juga nih pada. Ya, makanya saya coba, bukan kita nggak punya duit, cuman kan karena memang prinsip-prinsip filosofisnya itu anggota dewan nih, wakil rakyat dan lain-lainnya harus merakyat. Ya saya coba sekat-sekat tuh saya patahin. Jadi orang mau ngobrol sama saya, ayo, mau di warteg, mau di mana kita ngobrol, ayo. Pokoknya senyaman mungkin. Gimana caranya masyarakat seneng, masyarakat nyaman. Itu aja sih sebenarnya esensinya, itu gampang simpel sih. Bisa dibikin sekalian naik motor bang, biar makin brandingannya makin merakyat gitu. Maksudnya jangan terlalu pencitraan parah banget lah. Tak masuk gorong-gorong lagi. Enggak, maksudnya prinsipnya gini loh. Bagus itu bikin dia jadi presiden itu. Kita ini sesuai dengan gaya kita. Oh jangan bohong. Sesuai dengan kebutuhan. Jangan omong kosong juga, jangan nimbulin masyarakat. Jadi memang depan mata seperti apa ya kita ini kan kita kita sesuaikan gitu loh. Nanti kalau ada teman-teman yang nonton pengen jadi anggota DPRD, kalau pengen brandingan merakyat, tinggal di Jaksel, ngantor di Kebon Siri, jalan kaki. Jangan bawa mobil, jangan bawa motor, jangan naik MRT. Jalan kaki. Yang ada tipes, ada tramsum. Ada langsung ya. Tipes yang ada. Pencitraan bang. Itu kan kita butuh bang, bohong-bohong juga bang. Kalau butuh, bang. saya mungkin kalau pencitraan kurang tepat. Publikasi penting juga tuh, itu bahasanya harus dikategorikan. Kita bottom line nih, kita kasih bawah nih. Publikasi. Bohong dikit apa lah? Enggak, kalau pencitraan bohong. Oh pencitraan, oke. Ya enggak Yo. Bohong. Kalau pencitraan bohong. Tapi kalau kita bicara publikasi, nah itu kan realita tuh. Tapi kita tetap harus jalankan dong sesuai dengan tagline. Iya. Oke deh Bang Enet, makasih banget udah mampir nih. Makasih. Saya lagi mau namatin One Piece Bang. Buat nanti 2029 mau pura-pura nakama juga. Saya nggak nonton soalnya. Tapi kan perlu pura-pura nakama kalau saya nih. Saya pengen bikin kayak Peri Irwandi, ada adegan tangan begini-begininya gitu. Boleh tuh. Itu nanti kan nakama pada pilih gua tuh. Kalau saya Demon Slayer. Oh Demon Slayer. Sira. Oh, saya Spy Family tapi nontonnya Bang. Oh, Anya Forger. Under. Itu nggak ada penonton. Ada. Tapi lucu juga sih filmnya sih. Oh nonton? Ya sekilas. Kok ada waktu sih? Ada lewat. Ya kadang-kadang pulang malam nyantai setengah jam nonton Netflix. Drakor nggak nonton Bang? Drakor. Bagus yang baru nih. Teach a Lesson bagus tuh. Oh iya bener. Kalau romansa nggak nonton? Oh enggak. Saya nonton deh 10 episode. Udah nonton 2 episode nonton. Keren kan? Keren. Teach a Lesson. Ya, cocok kayak ente tuh Bang Kenet apa? APRB. Ya, bikin kayak begitu ntar apa? Kementerian Pendidikan. Oh, jago berantem tuh. Di sekolah segala macam. Bener mantep tuh. Ya udah deh. Sama Squid Game tuh top. Squid Game ya. Saya pengen nonton semua karena biar semua orang pilih saya. Drakor saya nonton, saya pura-pura nonton nakal. Pokoknya saya pengen bikin begitu deh. Doain saya menang Bang. Kalau One Piece, gue nonton cuman grafiknya gue bingung. Jelek. Grafik bukan jelek, terlalu apa ya? Keren sih. Jadi semangat dan cerita filmnya bagus. Cuman dia grafiknya itu kalau buat saya di mata kayaknya agak crowded ya. Makanya Demon Slayer yang paling bagus. Nah, dia terlalu dia kan sangat sinematik dia. Romantik kan. Dan tiap demon kan juga tiap iblis dia ada kisah-kisah sendiri tuh. Sedih lah. Apalagi Akaza tuh. Oh, nonton enggak? Tahu gua. Akaza tuh yang lawannya si yang ininya dicoreng-coreng. Yang lawannya si yang merah tuh. Siapa tuh yang merah tuh? Siapa yang merah tuh? Rengoku. Iya, Akaza Rengoku. Wah, pas gue nonton, gue nangis guys. Makanya pilih gue nanti yang Demon Slayer. Lo pendukung pilih gue. Nah, kalau kita saingan Bang nanti Bang. Kalau Demon Slayer gak banyak pendukungnya. Pendukungnya nakama banyak. One Piece. Oh, One Piece. Usop gila Usop. Kalau gue Joro. Bohong gue bohong ini. Kalau gue Joro. Oke deh Bang. Ini kita bikin lagi, kita bahas anime kali Bang ya. Anime boleh. Gue pengen belajar Peri Wandi juga. Gue tuh dia nonton semua bola ngerti, nakama ngerti. Gue mesti belajar. Velas ya. Ini kayak gue lagi pakai Portugal. Pengen bola-bolaan juga.
masanya besar. Nanti terakhir mungkin nonton bola lokal kali ya, lebih rame lagi. Kemarin kan gue bikin Clash of Legends tuh. Kau siapa ya? Clash of Legends. Oh gitu. Yang Del Piero kemarin kan gue bikin tuh. Kita bikin itu kemarin. Oh iya, Dewa juga. Lu garap juga. Kemarin kita yang ngundang sama Del Piero. Oh, yang kemarin tuh Clash of Legends. Kita yang bikin Clash of Legends. Lu foto nggak sama Del Piero? Semuanya orang kita yang ngedatengin. Kan Dewa yang bikin tuh, Dewa United. Keren juga. Lu mesti undang nanti Ronaldo Messi bang. Pas lu kalau lu nyagup tuh, menang lu udah. Ronaldo Messi lu menang lu udah. Gue nggak peduli program lu. Lu bantuin gue foto sama Ronaldo, gue teriak su. Lu gue pilih. ini kelakuan status gubernur nih. Ini gue udah ngomong Pramono Anung nih ini mas. Orang kayak gini bahaya ini mas. Ini bahaya laten juga nih kayak Gue Oke bang, thank you. Kita ketemu di video selanjutnya. See you in the next videos. Bye.